Republik Demokratik Kongo merupakan negara dengan sejarah yang sangat kompleks. Di balik kekayaan alam yang melimpah, terdapat konflik berkepanjangan, eksploitasi oleh kekuatan asing, dan kebijakan dalam negeri yang korup. Ratusan juta penduduk harus bertahan hidup dengan pendapatan yang sangat rendah, akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang terbatas. Kondisi ini tercermin dalam data kemiskinan yang ekstrem, dengan sekitar 62–75% penduduk hidup di bawah ambang kemiskinan internasional, kurang dari $2.15 per hari, serta indeks pembangunan manusia yang rendah, HDI di peringkat bawah dunia. Wilayah yang kini dikenal sebagai Republik Demokratik Kongo telah dihuni sejak ribuan tahun yang lalu oleh kelompok-kelompok masyarakat Bantu. Kerajaan-kerajaan seperti Kerajaan Kongo dan Kerajaan Kuba pernah menguasai wilayah ini dan menciptakan sistem sosial dan budaya yang kaya. Namun, keragaman ini mulai terancam ketika kekuatan luar mulai melirik kekayaan alam wilayah tersebut. Pada abad ke-19, Raja Leopold II dari Belgia melihat potensi luar biasa di wilayah Kongo. Ia mendirikan Negara Bebas Kongo pada tahun 1885 sebagai miliknya secara pribadi. Untuk memenuhi kebutuhan pasar global, terutama akan karet, penduduk dipaksa bekerja dengan kekerasan dan penindasan brutal. Hukuman kejam, seperti pemotongan anggota badan, diterapkan kepada mereka yang tidak memenuhi kuota produksi. Jutaan nyawa melayang akibat eksploitasi dan penyakit akibat kondisi kerja yang mengerikan ini. Bahkan, setelah wilayah tersebut diambil alih oleh pemerintah Belgia pada 1908, eksploitasi tetap berlangsung dengan cara yang lebih terselubung, menjadikan warisan kolonial sebagai salah satu akar penderitaan rakyat Kongo. Kongolese merdeka pada 30 Juni 1960, tetapi kemerdekaan ini segera diwarnai oleh konflik internal. Perseteruan antara pemimpin nasional seperti Patrice Lumumba dan Joseph Kasavubu segera memicu ketidakstabilan politik. Intervensi kekuatan asing, terutama dari pihak Barat yang mendukung penggulingan Lumumba, semakin memperburuk situasi. Kejatuhan Lumumba dan konflik yang muncul segera setelah kemerdekaan membuka jalan bagi kekacauan yang berkepanjangan, menciptakan dasar bagi pergolakan politik yang terus-menerus berlangsung. Setelah serangkaian konflik internal, Joseph Mobutu, yang sebelumnya pernah bekerja di bawah pimpinan Lumumba, melancarkan kudeta dan memegang kekuasaan sejak pertengahan tahun 60-an. Dalam usahanya membentuk identitas nasional, ia mengganti nama negara menjadi Zaire pada tahun 1971 dan memberlakukan pemerintahan otoriter berbasis sistem satu partai. Korupsi merajalela di bawah kepemimpinannya. Kekayaan alam negara yang seharusnya menjadi berkah justru menjadi sumber keuntungan pribadi bagi elit yang berkuasa. Meskipun Mobutu digulingkan pada tahun 1997, penerusnya tidak mampu mengakhiri budaya korupsi dan kekacauan politik yang telah mengakar. Sejak kemerdekaan, wilayah Kongo telah menjadi medan pertempuran bagi berbagai kelompok bersenjata. Perang Kongo Pertama 1996 sampai 1977 dan Perang Kongo Kedua 1998 sampai 2003 merupakan konflik paling dahsyat di abad ke-21 dengan korban jiwa yang mencapai jutaan orang. Konflik ini tidak hanya menyebabkan kerusakan infrastruktur secara besar-besaran, tetapi juga menimbulkan trauma mendalam bagi penduduk yang terpaksa hidup dalam keadaan perang dan kekerasan terus-menerus. Konflik berkepanjangan ini juga memicu pengungsian massal dan memperburuk krisis kemanusiaan di negara tersebut. Selain konflik bersenjata skala besar, pertempuran antar kelompok etnis juga mewarnai kehidupan sehari-hari. Persaingan atas tanah, air, dan sumber daya alam yang semakin terbatas telah memicu kekerasan antar suku, menjadikan ketegangan sosial sebagai bagian integral dari realitas kehidupan di Kongo. Perbedaan etnis dan budaya dimanfaatkan oleh kelompok militan untuk memecah belah rakyat, sehingga konflik ini seringkali sulit diatasi secara damai. DRC
dikenal sebagai tanah kekayaan alam dengan cadangan mineral yang luar biasa, termasuk kobalt, tembaga, berlian, dan coltan. Ironisnya, kekayaan alam ini justru menjadi sumber penderitaan karena tidak ada sistem pengelolaan yang adil dan transparan. Sebagian besar keuntungan dari pertambangan malah jatuh ke tangan segelintir elit dan perusahaan multinasional, sementara rakyat lokal tetap hidup dalam kemiskinan ekstrem. Pertambangan di wilayah Timur Kongo sering dikendalikan oleh kelompok bersenjata yang memanfaatkan dirty gold, emas kotor, sebagai sumber pendanaan untuk konflik. Kelompok-kelompok ini memaksa penduduk setempat bekerja di tambang dengan upah yang sangat minim serta kondisi kerja yang berbahaya. Uang yang dihasilkan dari perdagangan mineral ilegal digunakan untuk membeli senjata dan memperpanjang konflik sehingga memperdalam jurang kemiskinan dan kekerasan di masyarakat. Meskipun memiliki potensi ekonomi yang luar biasa, DRC tetap menjadi salah satu negara dengan PDB per kapita terendah di dunia. Data menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan tahunan per kapita hanya mencapai sekitar $449 dan lebih dari 70% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini mengindikasikan kegagalan sistem ekonomi negara yang disebabkan oleh konflik berkepanjangan, korupsi sistemik, dan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat. Krisis ekonomi yang mendalam juga berdampak besar pada aspek sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kurangnya investasi di sektor publik menyebabkan pelayanan kesehatan yang buruk, sekolah-sekolah yang tidak memadai, serta infrastruktur jalan dan listrik yang rusak. Akibatnya, generasi muda terperangkap dalam lingkaran kemiskinan dan kurangnya kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Menurut beberapa sumber, hingga 75% penduduk DRC hidup dengan pendapatan kurang dari $2.15 per hari. Indeks Pembangunan Manusia (HDI). Negara ini juga menempatkannya di peringkat paling rendah di dunia, yang menggambarkan betapa jauh standar hidup dan kualitas hidup rakyatnya terbelakang dibandingkan negara lain. Kondisi ini semakin diperburuk oleh tingginya angka korupsi dan ketidakstabilan politik yang menghambat perbaikan ekonomi secara menyeluruh. Penyakit menular seperti malaria, kolera, dan Ebola sering mewabah di tengah kekacauan dan minimnya fasilitas kesehatan. Keterbatasan akses ke air bersih, sanitasi yang buruk, serta kurangnya fasilitas medis membuat tingkat kematian bayi dan ibu sangat tinggi. Angka harapan hidup pun sangat rendah, bahkan di bawah 50 tahun, menjadikan masalah kesehatan sebagai salah satu penyebab utama penderitaan rakyat Kongo. Pendidikan di DRC juga mengalami kerusakan akibat konflik berkepanjangan. Banyak anak-anak terpaksa putus sekolah karena peperangan dan pengungsian, sehingga generasi muda kehilangan akses terhadap pendidikan berkualitas. Tanpa pendidikan, sulit bagi mereka untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan mengubah nasibnya. Infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan fasilitas publik di sebagian besar wilayah DRC masih dalam kondisi sangat memprihatinkan. Jalan yang rusak dan transportasi yang tidak memadai menghambat distribusi barang dan jasa, serta mengisolasi daerah-daerah terpencil. Hal ini menyebabkan keterbatasan akses terhadap pasar, pendidikan, dan layanan kesehatan, sehingga semakin memperparah kondisi kehidupan masyarakat. DRC memiliki hutan hujan tropis terbesar kedua di dunia, yang merupakan sumber keanekaragaman hayati yang luar biasa dan penyimpan karbon alam. Namun, hutan ini juga mengalami deforestasi yang masif akibat penebangan liar dan pertambangan ilegal. Kehilangan tutupan hutan tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga mengurangi sumber penghidupan bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari hutan. Berbagai organisasi internasional telah mencoba membantu DRC dalam mengatasi masalah deforestasi dan perubahan iklim melalui mekanisme seperti REDD+, Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation. Namun, implementasinya sering terhambat oleh birokrasi, konflik lokal, dan kurangnya transparansi.
Walaupun ada upaya untuk mengintegrasikan kebijakan lingkungan dengan pembangunan ekonomi, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tantangan untuk mencapai keberlanjutan masih sangat besar. Berbagai lembaga internasional, termasuk PBB, Bank Dunia, dan organisasi donor, telah memberikan bantuan kemanusiaan dan investasi untuk membangun kembali infrastruktur dan sektor kesehatan di DRC. Regulasi internasional seperti Dodd-Frank Act juga telah diberlakukan untuk menekan perdagangan mineral ilegal dan pendanaan konflik. Meski demikian, perbaikan ini berjalan lambat karena sistem pemerintahan yang masih dikuasai oleh korupsi dan kepentingan elit. Di tengah keterpurukan, terdapat juga kisah-kisah inspiratif dari masyarakat Kongo yang mencoba bertahan dan menciptakan solusi kreatif untuk mengatasi kemiskinan. Dari inisiatif komunitas dalam pertanian urban hingga usaha kecil dalam pengolahan hasil tambang secara lokal, semangat untuk meraih kehidupan yang lebih baik tetap hidup. Meskipun tantangan sangat besar, semangat juang rakyat Kongo menjadi sumber harapan bahwa dengan reformasi dan kerjasama internasional, kondisi kehidupan dapat perlahan diperbaiki.